guys, akan mempelajari bagaimana tubuh memetabolisme zat asing, bagaimana parasetamol itu bisa berubah jadi berbahaya, dan apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah kerusakan hati. Yang pertama, apa itu biotransformasi? Biotransformasi adalah proses kimia yang dilakukan tubuh untuk mengubah zat asing atau xenobiotik agar mudah dieliminasi. Reaksi ini dibagi menjadi dua fase utama. Fase pertama yaitu fungsionalisasi, misalnya oksidasi oleh enzim CYP450, dan fase kedua yaitu konjugasi yang menempelkan molekul polar seperti glukuronida atau sulfat. Hasil akhirnya biasanya metabolit yang lebih larut dalam air sehingga dapat dikeluarkan lewat urin atau empedu. Kemudian, metabolisme parasetamol normal dan berlebih. Parasetamol pada dosis terapeutik sebagian besar dimetabolisme melalui konjugasi atau glukuronidasi dan sulfatasi. Sebagian kecil mengalami oksidasi oleh enzim CYP atau MIS-CYP2E1, membentuk metabolit reaktif bernama N-asetil P-benzoquinone imine atau NAPQI yang sangat reaktif. Dalam kondisi normal, NAPQI cepat ditangani oleh glutathione atau GSH sehingga aman. Namun, jika asupan berlebih atau overdosis, atau bila kapasitas konjugasi terganggu, jalur konjugasi jenuh dan lebih banyak parasetamol dialihkan ke jalur oksidatif, produksi NAPQI meningkat. Bila cadangan glutathione habis, NAPQI menyerang protein sel hati dan menyebabkan kerusakan hati. Secara molekuler, penumpukan NAPQI menyebabkan stres oksidatif, disfungsi mitokondria, dan kerusakan DNA. Perubahan ini memicu kematian sel hati atau nekrosis, terutama di area sentrilobular hati. Secara klinis terlihat sebagai peningkatan enzim hati atau ALT, AST, bilirubin, dan gangguan fungsi hati. Parasetamol berkontribusi besar pada kasus gagal hati akut di banyak negara. Untuk penanganan utamanya untuk keracunan parasetamol adalah N-asetilsistein atau NAC. NAC bekerja sebagai prekursor glutathione dan memperbaiki detoksifikasi NAPQI. Efektivitasnya sangat tinggi bila diberikan dini, terutama dalam 8 jam pertama setelah konsumsi toksik, tetapi masih berguna pada tahap lebih lanjut tergantung keadaan klinis. Langkah pencegahannya penting. Ikuti dosis yang dianjurkan, hindari kombinasi beberapa produk yang mengandung parasetamol tanpa menyadarinya. Hati-hati jika minum alkohol kronis atau memiliki penyakit hati, karena resikonya meningkat. Di tempat kerja atau lingkungan dengan paparan bahan kimia lain, kendalikan paparan melalui ventilasi, alat pelindung diri, dan pelatihan. Contoh, seseorang minum obat dalam 1 tablet 500 mg setiap 4 jam dan juga konsumsi obat flu dengan 500 mg per tablet dalam sehari, total bisa melebihi batas aman. Selalu jumlahkan total parasetamol yang dikonsumsi dari semua produk. Jadi ringkasnya, biotransformasi membuat banyak zat aman dikeluarkan, tetapi beberapa metabolit reaktif seperti NAPQI dapat merusak bila cadangan dengan pertahanan tubuh habis. Parasetamol aman bila digunakan sesuai petunjuk. Bila ragu atau terjadi konsumsi berlebih, segera cari bantuan medis. Terapi antidot atau NAC tersedia dan sangat efektif jika diberikan tepat waktu. Terima kasih telah menonton. Jaga penggunaan obat kalian dan sebarkan pengetahuan ini. Bye-bye guys.